Oke Mbak Asfi, ini TNI berjaga di objek penggeledahan polisi. Kalau menurut Anda, apa urgensinya? Perlukah ada di sana? Ya, jadi di luar tadi ya, spekulasi soal politik dan lain-lain, coba kalau kita tempatkan ini seperti pada orang biasa. Kalau yang digeledah itu bukan rumah pejabat, tapi pedagang sayur, bisa nggak dia mendatangkan TNI? Kan nggak mungkin. Di sini artinya sudah ada ketidakpersamaan di hadapan hukum, tidak ada equality before the law. Apakah nanti salah atau enggak kan itu bisa dibuktikan di pengadilan. Itu satu. Kedua tadi saya mau mengatakan yang soal ingkrah ya. Saya nggak mau masuk ke kasusnya karena kita nggak pegang dokumen, sama-sama nggak pegang dokumen. Tapi apakah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa disidik lagi? Bisa kalau waktu itu ada tersangka lain yang belum diadili. Justru kan banyak nih perkara tindak pidana korupsi yang mastermind-nya hilang atau dihilangkan atau tidak dimunculkan, tidak dibawa ke pengadilan. Justru ketika dia dibuka lagi bisa saja ini sebetulnya keadilan untuk orang-orang yang tadinya mastermind yang bersembunyi atau bahasa hukumnya penggerak begitu ya, atau turut serta melakukan tindak pidana. Tentu saja dalam kasus ini kita tidak tahu ya. Nah, dan menurut saya kalau kita lihat lagi. Tapi sesuai aturan katanya sih. Iya, kalau iya. Nomor 6 tahun 2025 gimana tuh? Ya kan begini, ada yang namanya rule of law, tapi ada yang namanya rule by law. Rule of law itu kita menaati hukum sebagai aturan yang tertinggi, tapi rule by law kita memerintah dengan hukum. Hukum kita pakai dengan kekuasaan kita, ya kan gampang. Zaman Orde Baru kan Soeharto begitu, melakukan korupsi untuk anaknya, tapi dengan impres. Apa bedanya gitu kan? Semua orang tahu itu korupsi, tapi dilegalisasi dengan impres karena dia yang punya kekuasaan. Jadi meskipun bisa sekarang aja. masih tahap penyidikan. Berarti kan apakah Anda tidak melihat bahwa ya tidak apa-apa sesuai dengan request jaksa minta dilindungi gitu? Enggak, gini, kan dia kan dilindungi, jaksa ini harusnya dilindungi untuk pekerjaannya. Iya benar. Ketika dia menyidik dalam kasus tindak pidana korupsi atau dia menuntut. Kalau dia kena kasus, dia harusnya seperti warga negara yang lain, dia tidak bisa mendapatkan pengistimewaan itu. Kalau dia menggunakan posisi dia sebagai penegak hukum, sebagai jaksa, apalagi jaksa yang sudah tinggi, maka dia sebetulnya sedang melakukan abuse of power. Kan kita sering dengar nih ya, mahasiswa nih banyak di sini sering dengar. Kalau ada mahasiswa ditangkap, pasti polisi, penyidik dan penuntut umum bilang bawa aja ke pengadilan, pra-peradilan aja. Lah, kenapa ketika dia yang kena dia tidak bilang begitu? Kenapa nggak bawa aja ke pengadilan? Kenapa minta dijaga? Kan rakyat kecil sekarang yang kita bicarakan tadi kesannya ada institusi polisi dan kejaksaan. Ada aktor yang paling penting yang hilang dalam pembicaraan kita akhir-akhir ini. Dalam kasus ini siapa? Rakyat. Rakyat yang sudah bosan, sudah capek menjadi rugi karena korupsi. Dan rakyat hanya ingin agar tindak pidana korupsi diadili dan tidak pandang bulu. Baik, coba saya ke Pak Sulaiman. Jadi kalau disampaikan oleh Mbak Afi barusan bahwa harusnya kalau memang ada pelindungan dalam tugasnya sebagai jaksa. Ya. Tapi kali ini kan dia terjerat kasus. Jadi disampaikan barusan adalah abuse of power. Anda setuju nggak dengan itu? Iya, jadi saya juga bingung kenapa rumah pribadi dijaga tentara ada di sana. Oh gitu. Saya pikir mau main bola sama polisi di sana dia. Karena zaman bola sekarang ini. Karena setahu saya kan tugas tentara itu menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segala bangsa dalam menghadapi ancaman militer. Nah, apa ada ancaman militer? Itu pertanyaan pertama. Kalau nggak ada, sudah nggak kena. Lalu kedua, ketika Presiden membuat perpres untuk melindungi jaksa, ya dalam hal ini jaksa sedang bertugas, melaksanakan tugas kejaksaan, dan instansi kejaksaan yang dalam hal ini masuk dalam bangunan strategis. Nah, saya tidak tahu kalau apakah rumah pribadi dimasukkan di dalam bangunan strategis, nggak ngerti juga. Kenapa? Maka saya heran kenapa juga ada di sana. Sepanjang pengetahuan saya sampai saya pensiun, kalau bicara bangunan strategis itu kantor-kantor kejaksaan. Lalu ketika kalau personilnya jaksa yang sedang bertugas, itu pun perpres tambahan. Tapi kalau kita melihat undang-undangnya nggak masuk itu. Nah, tapi kalau perpres ya silakan aja, mungkin karena Presiden memegang kekuasaan tertinggi kan atas Angkatan Darat Laut Udara, dia menggunakan kekuasaan itu lindungi kejaksaan. Tapi dengan catatan, jaksa yang sedang bertugas instansi kejaksaan yang resmi. Tapi tidak tahu kalau termasuk rumah pribadi, saya tidak tahu kalau itu.
Baik, coba saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, kalau dilihat dengan yang terjadi sekarang, apakah dalam Perpres tersebut memberi perlindungan kepada jaksa dalam pelaksanaan tugasnya itu bisa rawan berbenturan begitu dengan konsep kesamaan di depan hukum? Ya, saya kira sebelum sampai ke sana, kalau bicara tentang rivalitas, kita sudah melihat secara fakta. Tetapi juga menjadi suatu keadaan yang objektif bahwa kondisi korupsi di negara kita begitu tinggi kondisinya untuk menimbulkan kerugian negara, sehingga kalau dikatakan tadi apa yang dikatakan Pak Said Didu tentang adanya pertanyaan-pertanyaan bahwa perkara-perkara yang sudah mendapat kekuatan toh masih menjadi masuk di dalam jaringan yang akan diteliti oleh kepolisian tadi dikatakan itu, maka menjadi persoalan sekarang ketika penggeledahan itu dilakukan tentu saja ada suatu kondisi objektif bahwa polisi sebagai penyidik, kalau sekarang dikatakan penyidik utama kah Pak Ugro ya, penyidik utama itu merupakan Penyidik kondisi Polri, objektif bahwa korupsi itu menjadi sesuatu yang kita hadapi bersama. Tetapi ketika di masa lalu polisi dianggap tidak berdaya memberantas korupsi, kejaksaan juga dianggap lemah, muncul KPK sebagai suatu extraordinary kekuatan baru di dalam menangani ini. Tetapi kemudian ketika kondisi sampai sekarang, ketika misalnya KPK telah dilucuti dalam banyak hal, tetapi kepolisian menjadi penyidik utama, menjadi pertanyaan apakah kondisi semua yang kita lihat semrawut itu adalah suatu akibat daripada regulasi atau kebijakan-kebijakan yang mungkin telah dibajak oleh pihak-pihak lain. Kalau dalam penelitian Bank Dunia dulu dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan dibajak oleh pihak-pihak swasta dengan cara-cara yang korup. Itu yang dikatakan barangkali state corruption, saya baca dulu ya, state capture corruption. Jadi negara itu sudah terperangkap dia oleh korupsi yang dipergunakan oleh pihak-pihak non negara untuk membajak kebijakan-kebijakan. Pertanyaan sekarang ini, apakah memang ini menjadi bagian dari apa yang pembajakan itu untuk kepentingan bukan untuk kepentingan rakyat, karena terlihat bahwa kejaksaan meneliti, Pak Febri lah saya katakan beberapa tahun yang lalu dikatakan diikuti dia, dan juga barangkali saya kurang tahu istilah tepatnya itu, bahwa dia dipantau begitu. Dan kemudian sekarang ketika rumahnya diakuinya sebagai rumah yang digeledah itu, tetapi dia mengatakan bahwa yang ditemukan uang di sana ada pemiliknya. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Oleh karena itu saya menganggap bahwa kebijakan regulasi tentang penempatan kewenangan penyidikan ini, maka Presiden sebagai atasan daripada Jaksa Agung dan Kapolri harusnya bisa melakukan. Baik, terkait dengan penyidikan Pak Marwarar, saya mau minta pandangan Anda. Ketika ada tentara itu berjaga di objek penggeledahan polisi, apakah Anda melihat ada kemungkinan ini merupakan intervensi hukum, atau menurut Anda masih sesuai dengan perpresnya, tujuan perpresnya? Ya, saya kira masih di dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya tentu saja kepolisian ketika menetapkan ada satu penggeledahan, indikator yang di dalam penyidikan ini tinggal hanya mencari siapa pelaku tindak pidana. Tetapi tindak pidana itu sudah dikatakan ada, tetapi penggeledahan itu adalah dalam rangka mencari siapa yang akan ditetapkan sebagai pelaku atau orang yang akan dibawa bertanggung jawab. Saya kira ini menjadi suatu hal yang menjadi tugas Presiden sebagai eksekutif tertinggi, yang Jaksa Agung maupun Kapolri adalah orang yang diangkat oleh beliau. Oke, baik. Mbak Asfi, disampaikan oleh Pak Marwarar bahwa ketika ada tentara berjaga di objek
penyidikan, maka ini masih sesuai koridor, bisa dipertanggungjawabkan katanya. Anda tadi punya pandangan yang sangat berbeda. Ya, gini, kalau misalnya ya lagi dalam orang ini sedang menyidik, sebagai jaksa kan bisa menyidik juga kan dalam tindak pidana korupsi, kemudian ada masalah yang sangat besar, meskipun secara undang-undang dan menurut saya secara undang-undang itu tidak memenuhi kriteria, tapi mungkin berdasarkan perpres yang cacat kita masih bisa paham. Perpres yang cacat, Anda Iya. melihat itu cacat? Iya, tapi kita masih bisa bilang bahwa tentara di situ hanya menjalankan perpres. Yang salah yang bikin perpres kan, TNI kan patuh pada perpres. Tapi kalau dalam kasus ini yang dijaga adalah rumah orang yang sedang mau diperiksa gitu. Yang sedang yang mengakui ada uang yang sangat besar, yang mungkin ada pertanyaan, ini illicit enrichment nggak? Gajinya dia sebagai jaksa bisa ngumpulin uang sebegitu nggak? Kalau itu bukan uang dia, uang siapa? Apakah itu uang tersangka? Masa uang tersangka disimpan di rumah? Kalau itu uang orang, nggak mungkin masuk sebanyak itu tanpa sepengetahuan dia. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak semakin lama tidak masuk akal. Jawabannya tuh akan aneh gitu ya. Nah, tapi kalau itu uang orang, dia perbolehkan uang itu melawan hukum nggak? Kalau melawan hukum, kalau nggak melawan hukum kenapa nggak ditaruh di bank? Kalau melawan hukum dia bantu, itu namanya pembantuan tindak pidana. Jadi semakin berkembang ini ya, ngelesnya itu bisa jadi semakin berkembang. Nah, jadi pertanyaannya kalau dalam situasi yang sumir begitu, kenapa kita memperalat TNI? Memperalat TNI? Iya dong, itu merendahkan TNI menurut saya. TNI itu harusnya menjaga Indonesia dari kejahatan dari luar, mau mengambil harta kekayaan kita. Dari tempat yang terhormat, dia diperalat untuk menjaga orang yang sedang dalam suatu proses hukum. Ini saya katakan tadi, kenapa saya bola liar, karena ini kan sudah ada kesimpulan. Seakan-akan Febri tersangka. Padahal belum ada pengumuman dari dari polisi penyidik. Tapi karena rumahnya ini terus sudah ada berkesimpulan Febri tersangka. Nah, ini yang menurut saya menjadi bola liar karena pemahaman saya, mungkin dikoreksi nanti Pak. Penggeledahan itu kalau kasusnya sudah jelas, tidak itu yang disebutkan judul loh. Kasus Krakatau Steel, kasus Jiwasraya, kasus Sabri, kasus Blackout. Ini judul, bukan kasus loh. Terus tidak ada tersangkanya. Judul. Tidak ada tersangkanya menggeledah rumah orang. Saya bisa menggeledah rumah Pak Ugrewo, padahal tersangkanya saya Didu. Tapi Pak Said, saya dengan sangat sadar tidak mengatakan Pak Febri itu tersangka. Mbak kasih menyatakan Tidak, orang yang tertuduh korupsi. Bukan, saya sedang mengikuti jalur pikiran omongan Pak Febri sendiri bahwa uang itu ada pemiliknya. Berarti kan ada orang lain. Anda nah, orang lain tadi, itu siapa? Gitu. Orang sedang disidik, dilindungi. Padahal itu kan saya menyatakan Febri kan sekarang dijaga tentara kan. Nah itu kesimpulan menurut saya, kesimpulan yang karena polisi tidak menyampaikan siapa tersangkanya. Kalau memang Pak Febri tersangka, umumkan supaya kita tidak menjadi bola liar. Jangan seperti sekarang. Siapa tahu yang diantara kita ini ada yang tersangkanya yang di rumahnya Febri. Nah ini menurut saya bola liarnya begini. Nah kalau bola liar ini tidak diakhiri segera, maka persepsi bahwa terjadi persaingan kembali antara kejaksaan dan polisian itu yang mengemuka. Dan kita harus ingat bahwa Febri ini memegang 2 jabatan loh. Jampitsus dan ketua pelaksana tim penertiban kawasan hutan. Penertiban kawasan hutan ini betul-betul menghadapi oligarki. Dan saya berikan apresiasi tim penertiban kawasan hutan. Dia sudah mengembalikan uang 50 triliun cash. Mengambil lahan sawit 4,1 juta hektar. Mengambil lahan tambang 4,5 juta hektar. Nah, itu saya berikan apresiasi. Saya lepas bahwa, tapi kalau melakukan korupsi itu perkara lain. Nah, tapi menurut saya ini saatnya Presiden mengambil sikap ini harus dijernihkan. Kalau memang terlibat, nyatakan terlibat. Jangan orang digeledah rumahnya tidak ada statusnya. Ya kan Pak, ini nggak ada statusnya loh. Febri statusnya apa? Nah kalau memang polisi menyatakan dia ada bukti, ya umumkan bahwa dia terlibat. Maka jadi, nah tapi menggeledah rumah orang, menggeledah ini orang, tidak ada saksi, tidak ada apa, itu ya Pak Ugren nanti menjelaskan nanti, apakah itu tidak melanggar sesuatu. Nah, jadi menurut saya sederhana kok. Jelaskan kasusnya apa, jangan judul, jelaskan tersangkanya siapa, dan lakukan penindakan. Itu. Menggeledah tanpa diketahui siapa tersangkanya.
kata Pak Said Didu. Apakah itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai KUHAP nggak? Ya, kalau hukum acara pidana, upaya paksa itu kan ada 8. Ya kan? Kita jangan lupa itu. Patonya upaya paksa ada 8. Mulai dari penetapan tersangka termasuk penggeledahan dalam. Nah, tapi ada kontrol untuk melaksanakan upaya paksa ini sekarang pasal 158 hukum acara pidana adalah pra-peradilan. Ya, pra-peradilan kalau zaman KUHAP yang lama itu hanya 4 item. Masalah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Sekarang 14. Tuh. Nah, makanya supaya ini tidak rame, tidak dikatakan ada apakah ini bola liar atau tidak liar. Seharusnya proses dalam hukum acara pidana tadi ditetapkan ada laporan polisinya tidak. Kemudian minimal ada nggak 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kemudian akan minta penetapan tersangka sudah ada, baru akan minta penggeledahan. Nah, izin pengadilan tadi saya katakan, ya kan? Sesuai dengan pasal 112 sampai 117 itu harus dijelaskan secara tuntas urian peristiwanya apa, lokasi di mana, barang apa. Tapi kalau kata Pak Said Didu barusan bahwa ada 3 kasusnya sebenarnya sudah ingkrah, apakah masih bisa dibuka lagi lalu kemudian kita menentukan tersangka baru? Kasus yang sudah inkrah itu kita lihat berkas perkaranya dulu, ada berapa tersangka di situ. Kalau ada tersangka yang belum tertangkap, penyidiknya siapa dulu? Nah, penyidik itu yang harus melengkapi kalau memang ada DPO. Kalau begitu tertangkap ya kirim ke sidang pengadilan seperti itu. Jadi jangan membuat tersangka-tersangka baru, ini berkas perkara tersangkanya 10 sudah selesai. Kita carikan ada nggak tersangka lain di situ? Jangan lagi. Karena sesuatu yang diatur dalam peraturan perundangan pidana itu secara eksplisit harus ditulis seperti itu. Makanya dalam kasus yang Pak Jampitsus ini, Pak Febri ya. Nah, Pak Febri ini, saya berharap kalau Pak Febri merasa dirugikan, ya kan, beliau kan pasti juga membaca KUHAP yang baru, ajukan pra-peradilan. Jadi sekarang pra-peradilan itu fungsi kontrol yang ketat sekali terhadap penyidikan sampai penuntutan. Problemnya Pak, belum ditetapkan. Nah di sini makanya di sini yang bisa pra-peradilan nanti yang nguji hakim. Jadi lembaga pra-peradilan ini Pak, ini bisa nguji nanti apakah penggeledahan ini sah. Karena tadi belum ada penetapan tersangka dan sebagainya. Karena menggeledah rumah orang itu tidak gampang. Berita acaranya harus tanda tangan saya katakan tadi. Pemilik rumah, tersangka yang ada di dalam situ. Kemudian ada pihak kepala desa, ketua RT, RW dan sebagainya. Ini sangat sulit. KUHAP yang sekarang ini sudah sempurna. Ya, jadi jangan dianggap KUHAP yang baru ini masih bisa dilanggar lagi, cukup menggunakan KUHAP lama. Ini saya baca sendiri, saya amati sesuai dengan kasus yang sekarang sedang bergulir itu, masalah pencemaran nama dan fitnah itu seperti itu. Jadi Pak Yusuf, penggeledahannya ini sudah dipertanyakan juga sama Pak Ugro Seno. Jadi menurut Anda apakah sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, dan sekarang kita juga masih akan menunggu konfres nanti tentu saja dari pihak kepolisian maupun juga KPK rencananya? Baik. Jadi kita kembali dulu ke semangat pembentukan Kortas Tipikor itu. Kortas Tipikor itu singkatan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Itu dibentuk di lingkungan Polri. Semangatnya itu dibentuk masa era Pak Presiden Jokowi itu adalah untuk pemberantasan korupsi berskala besar. Nah, berskala besar. Jadi ketika kita melihat yang kemarin itu, kan judulnya udah triliunan ini, kan berskala besar. Itu. Nah, hampir 500 miliar itu udah berskala besar. Tapi ini dipertanyakan oleh Pak Said Didu tadi bahwa kasus yang Anda maksud itu adalah sudah ingkrah. Kenapa baru sekarang lagi kita blow up lagi? Ya itu kan di luar proses bagaimana proses penyidikan itu dilakukan. Ini yang kami Kompolnas tentu dalam hal ini karena sebagai pengawas fungsional Polri, ya penyidikan ini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ugro bahwa penggeledahan itu upaya paksa di KUHAP baru kita. Tentu dilakukan karena ini Kortas Tipikor memang semangatnya untuk berskala besar, harus patut menurut etika dan hukum. Itu tidak boleh ada cacat, itu yang kalau itu diragukan, apakah ini ada kasus, ya ditanya aja ke jaksa, ada SPDP atau tidak. Polri kemana SPDP-nya, Pak Saud? Kalau Polri kan ke jaksa.
Ditanya saja ada SPDP-nya atau tidak. Nah, itu sangat penting. Nah, oleh karena itu kita tunggu, kami sendiri tentu sangat mendorong karena semangat KUHP baru kita untuk kaitannya dengan tindak pidana korupsi itu karena ada beberapa perubahan yang itu merubah undang-undang tindak pidana korupsi. Semangat KUHP baru kita ini adalah integrasi tindak pidana itu. Jadi semangat rezim KUHP baru kita itu seperti itu. Oleh karena itu ya kita barangkali ini kita jadikan momentum bahwa ke depan harus ada roadmap pemberantasan korupsi, semua aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tindak pidana korupsi ini bekerja sama. Nah, rivalitas di dalam pencapaian kinerja tidak ada masalah. Oleh karena itu, kami tentu mendorong, mendukung sepenuhnya bekerja cepat, menuntaskan proses penyidikan yang sudah dilakukan saat ini, tapi tentu kita juga mendorong tetap ada koordinasi dan supervisi. SPDP ada, tentu pasti ada koordinasi nanti dengan jaksa penuntut umum. Tapi saya tetap meyakini Bang Saud bahwa KPK itu terkait dengan tugas koordinator dan supervisinya masih tetap. Oke. Ya, tapi menurut saya gini loh, apa yang dilakukan... Sebelum Pak Saud menjawab, ini kita coba update dulu situasi di Polda Metro Jaya yang disampaikan akan ada konferensi pers dan nanti juga akan menampilkan barang bukti. Itu kalau dilihat dari kaca itu terlihat ada uang begitu ya, mungkin saja ada emas juga di sana. Jadi bagaimana Pak Saud melihat bahwa barang bukti ini barang bukti kejahatan ini bisa membuktikan bahwa memang ada kejahatan pidana di sana? Ya, pertama lepas dari soal bagaimana kita melakukan penggeledahan ya, di banyak-banyak negara itu mesti ditentukan dulu tersangkanya. Kasus-kasus besar di dunia ya, 1MDB masuk kemana, ke Korea, di Tiongkok, di mana-mana negara ketika Anda mengambil jumlah yang begini besar, dan salah besar kalau mereka tidak bisa menafsirkannya sejak awal. Sejak awal mereka melakukan penyelidikan, mereka udah pastikan itu brankas isinya gede, itu udah pasti. Artinya dia harus menentukan dulu, ya udah dipastikan bahwa dia ada penyidikan jalan. Kalau penyidikan jalan kan orang harus disebut, ya dong. Kalau Anda melakukan penyidikan nama nggak disebut, itu yang disebut sebagai Anda tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, dan Anda tidak fair dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Tidak transparan, tidak akuntabel. Oh iya, itu harus, itu syarat utama, itu syarat utama. Jadi saya katakan kembali lagi. Itulah yang akhirnya kita memberantas korupsi itu, kan hukum itu hanya 3 kata kuncinya. Anda itu menimbulkan kepastian, Anda itu menimbulkan keadilan, Anda menimbulkan kemanfaatan. Ini nggak ada. Nggak ada sama sekali unsur-unsur tersebut. Saya katakan minim lah gitu. Ya, silakan, dan risikonya terlalu besar, Pak. Risikonya terlalu besar. Kompolnas harus tidak bicara. Tidak akuntabel, tidak transparan. Ya, apa yang dilakukan kemarin? Kita kembalikan lagi ke semangat tugas Kortas Tipikor itu adalah pemberantasan tindak pidana korupsi berskala besar. Artinya bahwa penyidik Polri tidak boleh bermain-main. Ini berskala besar. Dia baru bisa bekerja. Gitu. Tapi kenapa nggak disebut namanya seperti disampaikan oleh Pak Saud barusan? Itu beresiko. Kita punya kasus loh ya. Itu rumah udah digeledah. Orang itu sekarang jadi pengurus partai dari pemerintah yang sebelumnya loh. Itu rumahnya digeledah tuh. Jadi saya pikir, disandera ya. Asmin hafal tuh orangnya. Siapa yang digeledah rumahnya. Orang itu akhirnya jadi pimpinan partai. Ini modus yang sama gitu loh. Jadi saya katakan saya tidak menyalahkan apa yang mereka lakukan, tapi salah besar kalau mereka tidak yakin bahwa peristiwa pidana terjadi yang dilakukan oleh Jampitsus di sini ya. Itu resiko besar karena ini yang dilihat oleh dunia luar, kok gini ya cara memberantas korupsi, rumah diacak-acak. Anda belum tentukan bahwa dia terus penyelidikannya apa dong? Ya, jadi makanya saya katakan kembali lagi kita yang disebutnya tidak bermanfaat, tidak adil, dan tidak menimbulkan kepastian. Dan itu yang paling ditakutkan oleh investor. Itu yang paling ditakutkan. Pak Yusuf, silakan. Silakan ditanggapi nih. Ini apa namanya? Bola panasnya, bola liarnya ke Anda ini soalnya. Yang menanggapi, yang menjawab itu adalah Polri. Itu yang kita dorong. Kita juga punya pertanyaan, apakah ini ada pengaduan dari siapa? Yona, kamu harus nanya ke penyidik bukan ke Kompolnas. Itu bagian dari. Baik, mungkin juga nanti akan dijawab di konvers yang nanti kita akan saksikan bersama ya. Saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, yang kita lihat bahwa sekarang ada penggeledahan, ada drama ya. Rumahnya digeledah, kemudian ada brankas isinya uang, kemudian juga emas.
yang cukup besar begitu sampai orang nanya-nanya itu segede apa tuh emasnya begitu ya. Jadi di mana pertanggungjawabannya kalau begini kasusnya? Ya, saya kira penyidik kepolisian tentu saja di dalam menentukan sikap ini, dia sudah memperhitungkan suatu dampak besar dari kalau terjadi kekeliruan seperti ini. Oleh karena itu, kita harus menunggu penjelasan dari kepolisian tentang ini. Karena menurut saya, bahwa sudah ada suatu penggeledahan, itu dalam rangka menetapkan siapa tersangka yang akan ditunjuk nanti, kalau itu sudah jelas. Oleh karena itu, sampai sekarang saya juga belum mendapat suatu gambaran apa yang dilakukan kepolisian ini. Tentu tidak sesuatu yang main-main, karena yang menjadi target ini adalah seorang jaksa agung muda, tindak pidana korupsi pula kan. Oleh karena itu kita menunggu sebenarnya ada suatu kekosongan informasi yang harus sebenarnya diberikan oleh kepolisian terlebih dahulu. Tetapi intinya, penggeledahan yang dilakukan di dalam kerangka penyidikan adalah dalam proses untuk menentukan siapa sebenarnya pelaku satu tindak pidana korupsi yang menjadi persoalan sekarang. Baik Pak Slamet, bagaimana kita memisahkan soal penegakan hukum dengan aroma politik? Ya tentu saya ingin meneruskan apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Said Didu. Ini persoalan Satgas PKH, di mana kemudian Jampitsus itu menjadi ketua Satgas. Lalu wakilnya adalah Kasum TNI, yang wakil keduanya adalah Kabareskrim Mabes Polri. Maka misalnya desas-desus apakah kemudian ada TNI menggeruduk Polda Metro Jaya, menurut keyakinan saya, ini sebenarnya bentuk sebuah koordinasi antara TNI dengan kepolisian. Kebetulan ya, semua pejabat atau Satgas PKH itu, baik itu dari Kejaksaan Agung, TNI maupun Polri, dan juga kementerian dan lembaga, semua dikawal oleh anggota TNI. Oke. Itu perintah dari Perpres. Oke, nanti lanjut Pak Slamet, kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana saudara, boleh kembali.